Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Horor Pulang Kampung. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Seringkali makhluk dari alam lain menunjukkan keberadaannya, entah untuk apa, tapi memang mereka ada dan hidup berdampingan dengan manusia di alam yang luas ini. Kediri 1999. Semenjak tahun lalu, Lebaran terasa sangat berbeda karena ibu sudah tidak ada lagi bersama kami. Tuhan memanggilnya di pertengahan tahun 1998. Lebaran kemudian berubah menjadi seperti sebuah film yang kehilangan pemain utamanya. Acara sungkeman di ruang tamu yang syahdu berubah menjadi kunjungan ke makam yang hanya bisa kuisi dengan lantunan doa-doa terbaik untuk sosok super istimewa itu. Oleh dokter, beliau divonis mengidap komplikasi diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Kepergian ibu kurasakan seperti halilintar sangat besar yang menghujam ubun-ubunku. Tak pernah terbayang akan ada kesedihan yang semenyayat hati itu dalam sebuah perjalanan bernama kehidupan. Aku sudah sekitar 8 tahun tidak tinggal berdekatan dengan kedua orang tua. Tepatnya sejak mendapat pekerjaan tak lama setelah menyelesaikan kuliah. Perjalanan hidup membawaku tinggal di Surabaya. Maka dari itu, setiap lebaran jika banyak orang berbahagia dengan pulang kampung, aku dan keluargaku justru merasa menjemput kesedihan setiap kali mudik. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan momen yang sangat spesial. Teringat jelas saat aku masih tinggal bersama ibu sejak kecil, sekolah, masuk di bangku kuliah, hingga tahun-tahun awal masa pernikahan bersama istri. Setiap menjelang Lebaran, dapur menjadi lebih hidup oleh kesibukan ibuku yang sedang mengolah kue dan aneka khas makanan Lebaran seperti opor ayam dan lainnya. Dulu, ketika masih kecil, aku selalu merengek minta kue yang sedang dibuat ibu. Teringat jelas, hal-hal sederhana seperti itu yang kelak ternyata menjadi sesuatu yang sangat mengundang derai air mata. Tentu aku sangat merindukan momen-momen seperti itu. Kesederhanaan yang mungkin jauh lebih kuat dari rangkaian kata-kata manapun tentang makna kasih sayang. Ibu memang tak tergantikan oleh siapapun. Sosok malaikat yang kepergiannya ternyata membuat ada bagian sangat penting yang hilang dalam kehidupan. Surabaya yang kutinggali tentu tak bisa dibilang terlalu jauh, dan hanya butuh 3-4 jam waktu untuk pulang. Sehingga tidak ada alasan bagiku untuk tidak mudik pulang tiap Lebaran. Walau mudik sejak kepergian ibu tak pernah sama lagi. Aku hanya 2 bersaudara dengan adikku, yaitu Teguh. Berbeda dengan aku, dia hidup di luar Pulau Jawa, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan.
bekerja di perusahaan manajemen bandar udara. Setiap tepat hari Lebaran, justru dia tidak bisa pulang. Karena di momen hari raya, aktivitas bandara menjadi lebih padat. Karenanya, dia harus bertugas ekstra waktu. Akhirnya hanya aku dan keluargaku yang bisa pulang berlebaran sekaligus menengok makam ibu. Rumah masa kecilku adalah bangunan 2 lantai. Dari segi luas memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan mungkin terlalu besar. Dahulu saat aku dan adikku masih tinggal di rumah itu tak pernah sepi. Karena aku maupun Teguh sering membawa teman-teman untuk sekedar bermain, bahkan ada yang sampai bermalam berhari-hari. Rumahku memang seperti rumah singgah atau markas bagi kami. Kebetulan orang tuaku sama sekali tidak keberatan. Bahkan ibu kelihatannya justru lebih senang rumah menjadi ramai. Dengan semangat, beliau selalu menyediakan banyak makanan bagi teman-temanku dan Teguh. Almarhum ibu memang berlatar dari keluarga besar. Beliau adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Mungkin itulah yang membuatnya merasa senang apabila di rumah banyak orang. Menurut ibu suatu kali, rumah yang ramai karena kunjungan saudara atau sahabat akan membuat lebih hidup dan banyak rejeki mudah datang. Sebuah filosofi kuno yang menarik. Ayahku punya jabatan lumayan tinggi saat masih aktif bekerja di kantornya. Setahuku, penghasilannya terbilang lebih dari cukup. Maka dari itulah beliau membangun rumah kami menjadi cukup besar untuk keluarga yang sebenarnya cukup kecil. Keputusan itu kelak kemudian agak disesali ibu. Tepatnya setelah kami anak-anaknya menjalani kehidupan dewasa dan menikah harus pergi meninggalkan rumah. Rumah ini terlalu besar buat kami berdua. Begitu kata-kata yang pernah disampaikan ibu ketika aku dan adikku pulang mudik beberapa tahun sebelum beliau meninggal. Beliau ternyata sering merasa kesepian. Waktu itu aku sudah berencana pindah kembali ke rumah masa kecilku karena anakku yang paling besar ingin bersekolah di Kediri dan tinggal bersama kakek neneknya. Karena kebetulan usahaku bisa dijalankan dimanapun, akhirnya aku menuruti itu. Ibu ketika itu tentu sangat senang, tapi sayang. Saat aku kembali pulang ke rumah masa kecilku, justru ibuku yang pergi dan selama-lamanya meninggalkan kami. Di hari meninggalnya ibu, setelah prosesi pemakaman selesai, malam itu aku, adikku, dan istri kami masing-masing mengadakan semacam rapat kecil. Yang kami bahas adalah siapa yang akan menemani ayah sepeninggal ibu. Mengingat umur ayah juga sudah cukup tua. Tentu banyak hal yang tidak bisa beliau kerjakan sendiri. Dan lagi, rumah ini pasti terlalu besar jika hanya ditinggali seorang kakek-kakek. Akhirnya keputusan diambil. Aku dan keluargaku yang akan pindah kembali ke rumah sekaligus menemani ayah di masa tua beliau. Pertimbangannya adalah adikku merupakan karyawan kantor yang pasti terikat banyak aturan perusahaan tempat dia bekerja, dan dia tidak bisa minta mutasi begitu saja. Yang paling masuk akal untuk segera pindah adalah aku, karena keputusan menjadi seorang pengusaha yang akhirnya sangat kusyukuri. Tapi karena aku pindah tempat tinggal,
tentu harus beradaptasi lagi masalah usaha. Sedikit banyak, usahaku harus kumulai dari awal lagi dan semua harus kujalani sebagai sebuah proses yang bertahap. Hal itu pula yang membuatku harus bolak-balik Surabaya Kediri. Semuanya sebenarnya kunikmati, karena sepeninggal ibu, ayah menjadi satu-satunya tempatku berbakti. Tentu aku tak akan bisa memaafkan diriku jika gagal menjalankan bakti sebagai anak. Ini juga yang sering ditanamkan almarhum ibu, bahwa kesuksesan materi bukanlah segala-galanya. Untungnya, istri dan anakku juga sangat mendukung keputusan ini. Tapi di tahun-tahun awal, seringkali aku masih harus menginap di Surabaya. Hanya istri dan anakku yang selalu menemani ayah di rumah. Setiap pulang, aku sering tidur sendirian di kamar atas. Entah mengapa, terutama semenjak kepergian ibu, kamar itu terasa begitu spesial. Salah satunya karena kamar itulah tempatku dulu ketika usia sekolah. Dan setiap pulang, aku harus membersihkan kamar terlebih dahulu. Tak jarang sampai ada sarang laba-laba di sana. Sebenarnya wajar, karena istri dan anakku selalu tidur di kamar bawah, sehingga kamar spesialku di atas memang jarang dibersihkan. Aku juga sering teringat, sewaktu ibu masih ada, setiap kali pulang, ibu selalu membiarkan lampu-lampu di lantai atas tetap menyala, termasuk di dalam kamarku walau di siang hari. Saat aku bertanya mengapa lampu dibiarkan menyala, beliau hanya menjawab, Gak apa-apa, biar gak ada yang lain yang tinggal di kamar itu. Aku memang pernah mendengar selentingan bahwa kamar atau rumah akan mudah ditinggali makhluk dari alam lain jika dibiarkan dalam kondisi kosong. Walau aku tak tahu benar tidaknya pendapat seperti itu. Seperti juga diriku, ayah juga tak terlalu memusingkan hal-hal seperti itu karena beliau adalah orang yang sangat logis dan kurang percaya terhadap hal-hal berbau gaib. Hanya saja, suatu saat ayah pernah mengatakan bahwa di lantai atas seringkali terdengar suara orang melangkah pelan, mondar-mandir, atau berlari ke sana kemari. Jujur, aku sangat terkejut mendengarnya, karena ayah yang selama ini ku kenal tak pernah percaya dengan hal-hal di luar nalar seperti itu. Memang dulu saat ibu masih ada, beliau pernah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika itu kami sedang berbincang-bincang di ruang makan. Tiba-tiba ibu berseru sambil menatap tajam ke arah sudut dapur sambil berkata, Hei, siang-siang kok sudah keluar? Tentu saja aku sangat terkejut, karena aku sama sekali tak melihat siapapun atau apapun di dapur. Tapi, aku memang sudah tahu dari keluarga besar ibuku bahwa beliau memiliki indera keenam, yaitu bisa melihat atau minimal merasakan keberadaan makhluk halus. Istilah dari salah satu adik ibuku, beliau punya mata tipis dan bisa melihat apa yang tak bisa dilihat kebanyakan orang. Hanya saja, kata ibu, beliau tak pernah mengasah kemampuan itu. Jadi yang bisa beliau lakukan hanya sebatas melihat atau mengenali jika tiba-tiba ada makhluk halus yang datang. Dan tentu saja, itu menjadi semacam pembeda antara beliau dibanding saudara-saudaranya
atau orang-orang pada umumnya. Bahkan yang menurutku justru agak aneh, ibu cenderung penakut. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang punya kemampuan serupa, yang tak jarang dari mereka mengasah kemampuan itu, dan bahkan ada yang menjadi dukun atau semacamnya. Pernah suatu kali aku bertanya lebih dalam pada ibu tentang siapa sosok atau makhluk yang beliau lihat. Walau aku sebenarnya tak terlalu tertarik hal-hal gaib, tapi terkadang aku penasaran tentang siapa sebenarnya mereka. Kata ibuku, di ruang makan sering ada sosok yang berwujud seperti bayangan. Tampak serba hitam dan cukup jelas bahwa dia sebenarnya berbentuk manusia. Sosok itu kerap keluar atau muncul kemudian hilang di sudut ruang makan atau dapur. Sedangkan di lantai atas, kata ibu, yang sering terlihat adalah sosok perempuan cantik berpakaian serba putih. Tapi menurut ibu, mereka tak mengganggu. Hanya sekedar semacam berbagi tempat di rumah kami. Kata beliau lagi, kami juga tak perlu mengusir mereka. Hidup berdampingan dan saling menghargai. Begitu ucap ibu suatu kali. Tentu saja aku tak paham dan mengerti sosok-sosok apa yang dimaksudkan beliau. Sampai suatu hari, saat aku sedang pulang ke rumah, ketika itu hampir subuh. Aku terbangun dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Karena di lantai atas tidak ada kamar mandi, aku pun harus turun ke bawah, tepatnya di dekat dapur. Selain untuk berwudu, aku buang air kecil dan membasuh muka untuk mengusir rasa kantuk yang masih cukup kuat. Saat air kukucurkan dari keran, di antara suara gemericik, aku mendengar suara lain dari arah luar. Telinga kananku cukup jelas menangkap suara itu. Karena rasa takut bercampur penasaran, aku pun mematikan aliran air demi memperjelas suara aneh itu. Tapi kemudian suara itu tak terdengar. Dan begitu keran kunyalakan lagi, kembali terdengar suara aneh itu. Bahkan kali ini yang kurasakan suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku lalu berusaha mencerna. Itu adalah suara seperti ada yang melangkah atau melompat-lompat. Tapi tentu terasa tak masuk akal ada orang yang melompat-lompat di waktu subuh seperti itu. Aku pun berusaha mengabaikan dan tetap melanjutkan mengambil air wudhu. Kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini semakin jelas. Bukan hanya makin jelas, tapi juga terasa makin sangat dekat. Di telingaku, suara lompatan itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Walau selama ini aku sangat mengedepankan logika seperti ayah, akhirnya keberanian dan nyaliku runtuh juga. Bulu kuduku merinding dan kesimpulanku berkata, aku sedang sangat dikuasai ketakutan dan benar-benar ada sosok lain di luar kamar mandi. Akhirnya, setelah berusaha mengumpulkan segenap keberanian, perlahan kubuka pintu kamar mandi. Dugaanku menjadi sangat liar, terutama tentang kemungkinan sosok menyeramkan yang tiba-tiba menghadangku di depan pintu. Nyaliku benar-benar diuji kali ini.
Jantungku berdegup sangat kencang dan tak beraturan. Dan ternyata begitu pintu kamar mandiku buka, tidak ada siapapun di sana. Hanya perasaanku yang berkata kuat bahwa tadi ada makhluk lain di situ. Kejadian semacam itu tidak hanya kualami sekali dua kali. Pernah juga aku terbangun karena mendengar ada suara orang yang melangkah lalu lalang di luar kamar. Awalnya kukira itu adalah ayah atau ibuku. Tapi setelah beberapa kali aku memanggil, tak ada yang membalas menyahut. Juga setelah kubuka pintu, tak ada siapapun. Pernah juga saat ada suara seperti orang sedang berjalan, aku sengaja hanya mendiamkan, tidak menyapa. Selain karena takut, aku juga penasaran apa yang terjadi jika aku tak bereaksi. Lalu kemudian, di bagian bawah celah pintu, aku melihat bayangan kaki yang sedang berdiri persis di depan pintu kamarku. Lalu, dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan setelah cukup lama, ternyata bayangan itu hilang begitu saja. Begitulah, jika mendengar langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu kamar, akhirnya kudiamkan. Lama-kelamaan rasa takutku berkurang. Aku sepertinya perlahan menjadi terbiasa atau bahkan menjadi semacam saling mengenal dan tidak mengganggu satu sama lain. Pernah suatu waktu ibu bercerita, beliau minta dicarikan sesuatu di kamar gudang pada seorang tetangga. Kebetulan kamar gudang letaknya juga di lantai atas. Tapi yang terjadi kemudian, pemuda tetangga itu turun tangga dengan lari terbirit. Setelah ibu bertanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab dengan kaki dan tangan gemetar, bahwa sejak awal masuk kamar gudang, hawanya terasa sudah berbeda. Katanya, dia merasakan hawa panas yang sekaligus lembab. Saat mencari-cari barang yang dimaksud, dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Seperti ada seseorang atau sosok apapun yang sedang memperhatikannya. Dan yang kemudian membuatnya sontak lari terbirit karena merasa tidak kuat adalah dia melihat boneka karakter anak perempuan yang tiba-tiba tangannya bergerak seolah melambai padanya. Aku menduga boneka di gudang itu adalah kepunyaan anak perempuanku saat dia masih balita, yaitu ketika awal-awal pernikahan aku masih tinggal bersama kedua orang tuaku. Beberapa tahun berlalu dan aku tetap menjalani hidup bolak-balik Surabaya Kediri. Terutama karena anak keduaku kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Karena rumah di Surabaya belum kujual, tentu saja dia minta tinggal di sana. Akhirnya, yang paling sering menemani ayah adalah anak bungsuku yang masih duduk di kelas 2 SMA. Rencananya, kelak kalau sudah lulus, dia juga minta kuliah di Surabaya menyusul kakaknya. Di lantai atas rumah memang ada 4 ruangan. 2 kamar yang cukup luas dulu adalah kamarku dan adikku. 1 kamar lagi yang tidak terlalu besar, awalnya akan dijadikan kamar pembantu. Dan kamar terakhir yang ada di ujung akhirnya difungsikan sebagai gudang. Anak bungsuku menempati kamar yang dahulu
adalah kamarku. Sedangkan aku dan istriku sekarang menempati kamar yang dulu adalah kamar adikku. Suatu malam, sekitar jam 12, aku mendengar anakku berteriak histeris. Teriakannya begitu keras dan membuatku terbangun. Aku pun segera berlari menuju kamarnya dan bertanya apa yang terjadi. Wajah anak bungsuku yang bernama Puguh itu pucat dan dipenuhi keringat. Lalu dengan tergagap dia berkata, Ada pocong ya?" Aku yang sangat terkejut lalu menanyakan, apakah dia yakin bahwa yang terlihat adalah pocong. Dan dengan sangat meyakinkan, Puguh menjelaskan bahwa pocong itu berdiri di atas kasur tepat di hadapannya, sambil memandang dengan tatapan tajam dan mengerikan. Katanya, wajah pocong itu hitam seperti hangus terbakar, dan kedua matanya melotot seperti mau melompat ke arahnya. Terlihat jelas Puguh sangat ketakutan, dan bahkan dia sampai menarik lagi selimut untuk menutupi kepalanya. Aku pun berusaha menenangkan Puguh dibantu istriku. Aku mengatakan padanya bahwa terkadang makhluk halus memang muncul, tapi yang paling penting, mereka hanya numpang hidup dan tak akan mencelakai. Yang tidak kalah penting lagi, kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Berkali-kali kutekankan padanya bahwa kitalah yang tinggal di rumah itu dan makhluk lain hanya menumpang. Jadi, kita tidak perlu terlalu takut. Kata-kata itu sepertinya cukup manjur dan perlahan membuat Puguh terlihat menjadi lebih tenang. Setelah cukup yakin Puguh bisa ditinggal, aku pun kembali ke kamarku. Di luar kamar Puguh, aku melakukan sesuatu yang menurutku sebenarnya tidak logis. Tapi entahlah, naluri menuntunku demikian. Dengan nada lirih sedikit bergumam, aku pun berkata-kata seolah berkomunikasi dengan makhluk gaib. Setelah menyapu pandangan ke semua sudut lantai ruang atas. "Assalamualaikum, siapapun kalian, ini rumah saya. Aku dan keluargaku yang tinggal di sini, dan kalianlah yang menumpang. Silahkan kalau mau tinggal di sini, tapi jangan ganggu." Entahlah, apakah kalimat itu didengar oleh makhluk halus dan berpengaruh pada mereka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku merasa benar-benar konyol. Tapi memang tak ada cara lain. Kejadian serupa kembali terulang. Kali ini dialami Wulan, istriku. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar teriakannya yang tidur di sampingku. Ada apa, Bun? Ada apa?" Seruku sambil mengguncang-guncang pundaknya. "Itu ya, di pojok ada pocong sama boneka terbang melayang." Jawabnya dengan sangat ketakutan. Aku pun lalu bergegas menekan saklar untuk menyalakan lampu kamar. Kulayangkan pandangan mengitari setiap sudut kamar, terutama ke arah yang dia tunjuk. Tapi mataku tak menangkap apapun. Aku langsung menyangkal karena aku tak bisa melihat apapun atau siapapun. Dengan wajah ketakutan, Wulan memelukku sambil menangis. Lalu dengan terbata dia mengulangi penjelasannya. Katanya, pocong itu melihat ke arahnya selama beberapa detik.
Wajahnya hitam legam dan dia memeluk boneka. Aku pun lalu membelai Wulan supaya tenang, serta tak lupa mengingatkan untuk selalu berdoa. Aku juga berusaha meyakinkan bahwa apa yang baru saja dia lihat mungkin hanya mimpi belaka. Walau dari dulu dia memang tahu bahwa banyak yang mengalami hal aneh di rumah ini. Tapi bagi Wulan, melihat langsung makhluk gaib memang baru kali ini dialaminya. Setelah Wulan tertidur, aku mematikan lampu kamar. Kali ini aku yang ketakutan. Dalam kondisi masih terjaga, kulafalkan semua doa yang terlintas, sambil terus berusaha memasang telingaku. Lagi-lagi perlahan kemudian semakin menguat, terdengar suara langkah kaki yang lalu lalang di luar kamar. Aku ingat betul, suara seperti inilah yang pernah ku dengar sebelumnya. Entah apa yang dilakukan makhluk itu di sana, tapi doa tetap kulafalkan walau suara-suara itu tidak langsung hilang. Sampai akhirnya rasa kantuk mengirimku kembali ke alam tidur. Lebaran kali ini seperti biasa terasa berat bagiku. Seperti yang orang sering bilang, mudik dan lebaran bukan hanya tentang tempat spesial bernama kampung halaman, tapi juga sosok-sosok penting yang ada di balik semua kenangan indah tentang masa kecil. Malam itu, tiba-tiba aku teringat salah satu kebiasaan ibu lainnya, yaitu setiap mendekati lebaran, beliau membeli bunga kesukaannya, yaitu bunga sedap malam. Biasanya ibu meletakkan bunga sedap malam pada vas kecil di ruang tamu, sehingga di hari lebaran ruang tamu menjadi wangi semerbak segar alami. Seingatku, ibu tak pernah lupa melakukan kebiasaan itu. Sedap malam memang benar-benar menjadi bunga favorit beliau. Sambil terus mengenang saat-saat indah itu, ketika semua orang sudah tertidur, aku duduk di bangku sofa ruang tamu sambil menatap figura besar bergambar ibu. Melihat senyumnya yang tersungging indah, tatapan matanya yang meneduhkan, dan kemudian ingat sukacitanya saat hari lebaran. Kali ini tenggorokanku terasa tercekat. Air mataku berderai dan makin lama makin deras. Tiba-tiba hidungku menangkap wangi yang sama sekali tak asing. Aroma yang setiap lebaran memenuhi ruang tamu. Wangi bunga kesukaan ibu, yaitu aroma sedap malam. Bersama air mata yang terus berderai, tanpa sadar bibirku bergumam lirih. Ibu. Aroma itu terus tercium selama beberapa saat, lalu berangsur hilang dan pergi seiring pikiranku yang mengatakan bahwa ibu telah pergi meninggalkan kami. Memang tak ada apapun yang kulihat, tapi hatiku begitu yakin. Aroma harum itu seakan menjadi perlambang bahwa kasih sayang seorang ibu tak akan luntur oleh apapun. Ibu, semoga engkau tenang di alam sana, dan kami anak-anakmu selalu bisa menjalani hidup beriring doa-doa indah yang dulu selalu kau lantunkan. Tamat.
Demikian kisah misteri dari kami, kisah horor pulang kampung. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.